Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, MNCers. Ketemu lagi nih di program Speak Syariah. Di program kali ini kita akan bahas terkait produk lain di pasar modal syariah selain saham syariah nih. Nah, di video sebelumnya kan MNCers sudah nonton nih cara atau mekanisme transaksi di saham syariah itu seperti apa, saham syariah sendiri itu seperti apa, detailnya kayak gimana itu udah ada di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas detail produk lainnya di pasar modal syariah selain saham syariah. Tentunya bukan sama saya. Kali ini saya ditemani dengan teman saya dari IDX Islamic, ada Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam Mbak Indah. Gimana kabarnya Mas Ari? Sehat. Mbak Indah apa kabar? Alhamdulillah. Sehat juga Mas. Aman semua ya? Alhamdulillah. Mas Ari, kayak jadi IDX masih hybrid nih saya lihat-lihat. Kebetulan kita masih WFO Mbak Indah, jadi 2 minggu di rumah, 2 minggu di kantor, selang-seling tuh. Enak banget, alhamdulillah. Masih berasa lah enaknya WFH. Saya jadi iri. Mas Ari, jadi aku ngundang Mas Ari ke sini pengen ngajak ngobrol soal produk lain selain saham. Karena kalau kita ngomongin investasi di pasar modal, pasti kebanyakan orang ngehnya atau ngiranya tuh cuman ada saham aja, atau kalau di syariah saham syariah aja gitu. Padahal kan ternyata ada produk lainnya nih gitu. Salah satunya mungkin yang saya tahu cuma reksadana, tapi mungkin Mas Ari bisa sebutin ada berapa sih sebenarnya produk di pasar modal syariah tuh? Kalau bicara selain saham ya, saham syariah mungkin sobat MNCR udah kenal gitu ya. Ada sukuk. Sukuk ini juga ada 2 nih, sukuk negara dengan sukuk swasta. Terus ada reksadana. Reksadana ini ntar ada jenisnya lagi kan Mbak Indah. Ada turunannya lagi. Terus ada EBA, terus ada ETF syariah. Itu produk-produk yang selain dengan saham. Terus ada pelengkapnya, nanti ada filantropi gitu. Jadi lumayan bervariasi sebenarnya, mulai dari yang resikonya rendah sampai yang resikonya seperti saham gitu kan, yang agak agak beresiko, itu ada di pasar modal. Jadi tergantung kepada teman-teman semua mau mencari produk yang resikonya seperti apa. Dan resiko kan dibarengi dengan potensi keuntungan gitu kan. Resikonya rendah ya potensi keuntungannya juga rendah. High risk high return. Tergantung kebutuhan sebenarnya benar. Tergantung profil risiko sama jangka waktu investasinya mau berapa lama, itu disesuaikan aja. Pilihannya banyak sebenarnya kan. Benar. Tergantung ke kita. Tergantung kitanya. Kalau reksadana sendiri, Mas Ari, sebenarnya reksadana syariah sih. Itu apa yang membedakan dengan reksadana konvensional? Kalau ngomongin reksadana, kayaknya banyak atau beberapa orang juga udah ada yang mulai aware nih reksadana itu apa. Cuman kalau yang syariah itu kayak gimana sih gitu, bedanya tuh apa sih sebenarnya Mas Ari? Siap. Kalau bicara skemanya sebenarnya sama Mbak. Karena skema yang ada di reksadana itu sudah sesuai syariah sebenarnya. Cuma nanti yang akan ada pembeda di produknya. Karena kan reksadana itu kan seorang investor menitipkan dananya untuk dikelola sama manajer investasi. Yang bekerja sama dengan bank kustodian itu kan. Nah nanti dari situ sebenarnya akad itu udah sesuai dengan syariah tuh. Nama akadnya wakalah. Secara umum ya, mekanisme reksadananya itu udah sesuai prinsip syariah. Jadi nggak ada yang salah dengan reksadana. Cuman yang membedakan nanti diinvestasikan kemana uangnya. Nah, itu yang membedakan. Nah kalau kita bicara reksadana konvensional, berarti nanti bisa diinvestasikan ke semua jenis efek, tidak memandang dia efeknya itu syariah apa enggak. Gitu. Tapi kalau reksadana syariah, si manajer investasi itu wajib melihat apakah kalau bicara saham nih, sahamnya itu syariah apa enggak. Kalau bicara deposito, itu deposito dari bank syariah atau enggak. Gitu. Jadi memperhatikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di reksadana syariah, manajer investasinya itu wajib punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Mbak Indah dan MNCR semua. Ada pengawasnya. Pengawas sisi syariahnya. Jadi nggak bisa tuh manajer investasi klaim bahwa kita syariah kok, klaim sendiri gitu kan. Itu kan self claim. Harus ada yang memvalidasi itu. Nah divalidasilah oleh Dewan Pengawas Syariah yang sudah mendapat sertifikasi dari DSN MUI, sudah dapat izin juga dari OJK sehingga valid. Sehingga pendapatnya itu bisa kita pegang lah, gitu. Kalau misalkan manajer investasinya nih,
ya udahlah diinvest ke banking aja nih lagi cuannya gede gitu kan, itu nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena ada dewan pengawas juga. Benar. Ditegur itu bisa ditegur sama dewan pengawas syariah di internalnya dulu kan, terus kemudian bisa ditegur sama OJK juga, karena kan jadi menyalahi POJK. Reksadana syariah itu kan ada POJK-nya sendiri tuh, Mbak Indah. Nah di POJK-nya itu disebutkan bahwa harus ke efek-efek yang syariah. Kalau nggak sesuai, berarti kan sudah menyalahi. Bisa ditegur, bisa dicabut izin reksadana syariahnya. Atau bahkan bisa sampai di sanksi MI-nya atau didenda juga bisa. Ada aturannya lah, jelas ya, lah sebenarnya. Benar. Oke, jadi lebih kayak pembedanya itu adalah dikelolanya nih di mana? Benar, nih, dikelola. gitu. Pengelolaannya seperti apa. Gitu. Kalau dari sisi keuntungannya sendiri, Mas Ari, reksadana syariah tuh masih potensial nggak sih sebenarnya saat ini? Bicara potensi, potensial banget, Mbak. Jadi kalau bicara potensi, kita nggak perlu membedakan sebenarnya konvensional dengan syariah. Karena kan itu akan melihat kepada underlying-nya. Oh benar, tergantung apa nih isinya. Kita tinggal lihat underlying-nya kemana gitu. Kalau bicara deposito, reksadana pasar uang gitu kan, teman-teman, mau yang konvensional atau syariah, itu teman-teman bisa lihat sama-sama mirip-mirip potensi keuntungannya. Gitu. Paling mungkin yang akan jadi pembeda ketika bicara reksadana saham. Karena reksadana saham itu ada satu penggerak yang cukup kalau di bursa itu cukup ngaruh gitu. Saham-saham perbankan. Yang mana reksadana syariah nggak bisa masuk ke sana, tapi reksadana konvensional bisa masuk ke sana. Gitu. Jadi bisa jadi reksadana konvensional ini akan bergantung performanya kepada saham-saham perbankan konvensional itu. Kalau lagi bagus ya mungkin returnnya sedikit lebih bagus dibanding reksadana syariah. Tapi kalau lagi jelek, returnnya juga lebih jelek daripada reksadana syariah. Gitu. Tapi kalau bicara dan itu kan akan bergantung kepada si manajer investasinya. Pemilihan saham itu kan dilakukan oleh si manajer investasi gitu kan, bukan kepada kita. Maka kita wakilkan tadi akadnya wakalah, mewakilkan pengelolaan dananya ke manajer investasi. Gitu. Tapi kalau teman-teman lihat reksadana syariah, returnnya itu nggak banyak, nggak kalah untung kok Mbak dibandingkan dengan reksadana saham yang konvensional. Gitu. Nanti boleh dicek, saya yakin di MNC bisa dicek atau di OJK juga punya database-nya, bisa dicek, returnnya juga bagus-bagus. Kurang lebih sebenarnya sama ya, cuman tinggal kitanya gimana milih manajer investasinya. Benar. Harus yang jago kelolanya. Namanya juga kita titipkan. Makanya kita menitipkannya juga ke orang yang jago gitu kan Mbak ya. Benar. Sama kayak ke bengkel mobil mungkin sebenarnya. Kita kan bengkel motor atau mobil, kita pasti nyari bengkel yang montirnya jago. Yang montirnya udah pengalaman. Kalau bisa yang punya sertifikasi ABC segala macam gitu kan. Biar kita memang percaya juga ini motor mobil kesayangan kita dititipkan, diperbaiki sama dia. Cara perbaikinya benar. Kan ada juga tuh bengkel yang ngeklaim kita jago kok, tapi pas udah selesai diperbaiki kok tetap rusak gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Kurang jago berarti. Jadi kita memilih manajer investasi juga salah satu kuncinya memilih reksadana yang bagus, Mbak Indah. Kalau itu reksadana nih Mas Ari. Nah dalam reksadana itu kan ada tadi ada saham. Mas Ari sempat bilang ada deposito syariah itu. Terus ada obligasi syariah itu ada nggak sih Mas? Ada. Namanya sukuk kita ya? Sebutnya sukuk. Kalau dulu kan orang bilang obligasi syariah gitu. Cuman makin ke sini nggak ada tuh obligasi yang syariah. Makanya hadirlah istilah sukuk. Kalau reksadana kan ada reksadana syariah, gitu. Saham syariah gitu kan. Obligasi nggak bisa syariah karena obligasi itu sendiri tidak bisa syariah. Kenapa tuh nggak bisa syariah? Berarti mekanismenya beda dong? Beda. Obligasi dengan sukuk itu ada perbedaan mendasar di akadnya. Nah di syariah, di Islam itu kan akad itu penting banget Mbak. Akad antar pihak itu penting. Walaupun mungkin dilihat dari atas implikasinya sama. Cuman akad itu memang menjadi pembeda ketika kita bicara hubungan antar pihak. Kita bicara suatu hal yang memang sifatnya muamalah, nggak cuma muamalah aja, dalam ibadah juga kayak gitu kan sebenarnya. Gitu. Niatnya gitu ya. Apa gitu. Nah obligasi itu kan surat utang. Jadi si perusahaan atau si penerbit, ini bisa perusahaan, bisa negara juga, bisa pemerintah, menerbitkan surat utang tidak berdasarkan apa-apa. Jadi hanya semacam surat, dengan ini saya menerbitkan surat utang senilai sekian gitu. Nah surat utang ini dibeli oleh investor.
Kayak Jadi sebenarnya akad. ngutangin lah ya investor itu Akadnya ke hutang. perusahaan. Dan hutangnya itu ada bunganya. Ada Iya. kuponnya itu kan. Kuponnya ini yang nggak boleh. Utangnya sih nggak apa-apa. Kalau utangnya nggak ada bunga. Iya, tapi nggak mungkin dong kita mau ngasih utang Iya. tapi nggak dapat bunga investor ya. Itu ya. kan jadinya hubungan kekeluargaan kan kita kan jamin. Ya, tapi kan dalam hubungan ekonomi, hubungan profesional kan jarang yang begitu ya Mbak Indah ya. Ada bunganya. Bunganya ini nggak boleh gitu. Hadirlah inovasi sukuk. Di mana sukuk itu juga semacam sertifikat yang diterbitkan berdasarkan kepada underlying aset. Ada aset yang mendasarinya. Gitu. Jadi misalkan saya nerbitin surat sertifikat berdasarkan asetnya mungkin bangunan gedung gitu. Dan ini saya jadikan jaminan untuk surat sertifikat itu. Yang kemudian sertifikat itu dibeli oleh investor. Misalnya Mbak Indah. Mbak Indah beli sertifikatnya senilai 100 miliar. Nah, bangunan ini kan menjadi milik Mbak Indah. Bangunan itu saya sewa lagi. Nah, kemudian iya. akhirnya Mbak Indah dapat sewa setiap 6 bulan atau setiap tahun gitu kan. Ini menjadi pengganti kupon yang tadi yang ada di surat utang obligasi itu. Lebih rumit tapi lebih jelas sebenarnya Lebih jelas. ya. Jadi tahu ini datangnya dari mana gitu kan. Dan dasarnya jelas kelihatan. Ketahuan nih uangnya tuh buat apa, buat aset nih, asetnya gedung, gedung ini buat apa dipakainya gitu. Nah nanti ini gedungnya ini kalau dibeli jadinya milik siapa nih? Benar. Ternyata jadinya milik investor karena belinya pakai uang investor. Benar. Gitu. Nah karena ini punya investor, Saya harus sewa. iya perusahaan harus sewa gitu. Jadi perusahaan balikin uang pokoknya sama uang sewanya gitu Benar. ya. Nanti ketika jatuh tempo, ketika sertifikat itu kan ada jatuh temponya tuh. Ketika jatuh tempo, saya akan beli lagi gedung itu. Sertifikat itu saya beli lagi dengan harga yang sama. Gitu. Atau bisa beda, tergantung nanti kesepakatan kita sebagai penerbit sukuknya dengan investornya. Jadi nanti di akhir jatuh temponya itu nanti ada akad lagi yang melengkapi bahwa si gedung yang tadi itu bisa jadi milik perusahaan. Benar, gitu. benar. Berarti dari keuntungannya sendiri sebenarnya obligasi sama sukuk itu kurang lebih sama. Cuman tadi mekanismenya itu beda gitu ya. Iya, terlihat sama. Terlihat sama. Terlihat sama. Iya, Makanya banyak orang yang bilang, kalau orang yang tidak melihat ke bawah ya Mbak Indah, banyak yang bilang sama aja kok syariah sama konvensional, mirip-mirip juga gitu, sama-sama ada bunganya gitu. Tapi sebenarnya beda. Dan itu menjadi hal yang penting di syariah. Gitu. Iya. Itu yang perlu kita note gitu Mbak. Dan contoh itu baru satu jenis akad tuh. Nama akadnya akad ijarah. Bisa lagi nanti akadnya bisa jadi pakai mudarobah, pakai musyarakah, pakai wakalah. Nah tergantung akad ini akan mempengaruhi skema atau akad yang terbentuk antara investor dengan penerbit sukuk. Iya Gitu. benar-benar. Jadi sebenarnya mah investor ya udah tinggal terima jadi aja Benar. gitu kan. Tapi kan pembuatan produknya itu tuh nggak cuman gue butuh duit segini kasih gue duit sekian dong, nggak cuman kayak gitu doang. Tapi Kalau di obligasi kan bisa sesimpel itu tuh Mbak Indah. Kita perusahaan bisa menerbitkan surat utang obligasi gitu kan, tinggal tentukan nominalnya berapa, cari investornya mau ya udah selesai gitu. Iya, Makanya obligasi itu benar-benar based on kepercayaan banget lah. kepercayaan bahwa perusahaannya itu bisa Mampu untuk membayar kembali gitu. Nah kalau sukuk ada aset yang mendasari. Ada aset yang mendasari dan ini menjadi jaminan kepada investor. Seandainya terjadi apa-apa ke perusahaannya atau ke si penerbitnya itu, aset ini tetap milik investor. Berarti Gitu. lebih aman ya Lebih sebenarnya, safe, lebih aman, bikin benar. tenang gitu ya. Benar. Benar. Kebetulan nih MNCers di Motion Trade itu ada menu untuk beli sukuk dan juga reksadana secara online, Mas. Jadi itu pas banget nih kalau abis dengerin ini kayaknya pengen coba deh beli sukuk ya. Silahkan dicek aplikasinya. Mas tadi udah reksadana, terus tadi sukuk. Satu lagi nih ada ETF, agak rumit namanya nih, Exchange Traded Fund. Benar. Orang-orang kayak ngerasa nih apa nih produk apa rumit banget namanya. Nah, Namanya ada bahasa Inggris ya. Iya bahasa Inggris dan ada ya syariahnya juga Ada. gitu kan. Itu sebenarnya produk apa sih Mas ETF itu? Sebenarnya itu produk yang
Simple sebenarnya Mbak. Cuman bahasa Indonesianya kepanjangan, reksadana yang diperdagangkan di bursa efek. Kan kepanjangan kalau kita nyebutin itu ke mau nggak investasi ke reksadana yang diperdagangkan di bursa efek, kan kepanjangan gitu. Maka sering kita singkat investasi ke ETF gitu. Kepanjangan dari ETF kan Exchange Traded Fund ya, Mbak Indah. Dari namanya sebenarnya kalau kita renungi namanya itu kita udah tahu tuh definisinya, Exchange Traded Fund. Dari belakang tuh. Fund itu kan reksadana. Reksadana, kredit itu diperdagangkan. Reksadana yang diperdagangkan di exchange. Exchange itu kan bursa. Jadi reksadana yang diperdagangkan di bursa. Sesimpel itu. Kita bicara reksadana yang di awal tadi. Reksadana itu kita perdagangkan di bursa. Kayak saham? Kayak saham. Jadi ada pasar sekundernya. Kalau reksadana yang biasa, yang normal, yang konvensional, itu yang syariah itu pasar primer. Itu hanya terjadi antara manajer investasi dengan investor. Itu kan pasar primer. Jadi kalau kita mau beli reksadana, kita titipkan uangnya langsung ke manajer investasi. Langsung ke manajer investasi, dikelola. Terus kalau kita mau minta lagi, kita redeem. Makanya kalau bicara syariah, akadnya pertama itu penitipan. Terus ketika kita minta lagi tuh redeem istilahnya. Kita minta balik tuh uang yang sudah kita titipkan, dicairkan, di-redeem. Dan nilainya kan bergantung kepada unit reksadana. Unit reksadana itu kan nilainya itu atau NAB ya, kalau di reksadana itu kan naik turun tuh setiap hari. Gitu. Dan itu akan mempengaruhi nilai asetnya juga. Itu kan dipengaruhi oleh dihitung dari nilai asetnya kan, underlying yang mendasari reksadana tadi. Gitu. Nah, kalau ETF ini ada pasar sekundernya dan itu setiap hari seperti saham. Setiap hari bursa jam 9 sampai jam 4 itu bisa kita perdagangkan. Jadi tidak harus ke manajer investasi. Contoh nih, saya udah punya ini mungkin contohnya yang saya tangkap gitu ya. Saya nitipin atau saya punya reksadana nih. Kalau di reksadana reksadana syariah yang biasa, yang umum gitu kan ya, itu langsung ke manajer investasi. Tapi kalau ETF, kalau saya sudah punya reksadana ini atau ETF ini gitu kan ya, yang beli di pasar primer, saya bisa jual ini ke Mas Ari nih. Benar. Itu di pasar sekundernya. Benar. Gitu. Kalau saya pengen misal butuh fresh money lah gitu, itu bisa gitu. Nggak harus ke manajer investasi. Kurang lebih kayak gitu ya? Kurang lebih kayak gitu Mbak Indah. Kayak saham ada IPO-nya di pasar primer, sekundernya yang di bursa. Di bursa gitu. Kalau saham kan kita nggak bisa redeem balik tuh ke perusahaan. Jadi memang satu-satunya caranya mau minta uangnya lagi ya lewat jual di sekunder. Kalau reksadana ada dua pilihan, bisa di primer, bisa di sekunder. Gitu. Bedanya apa tuh Mas, ETF syariah sama yang konven? Kalau bicara secara struktur sama, karena kan tadi dia reksadana gitu kan. Pembedanya ya pertama dari sisi likuiditas. Kebanyakan ETF itu ETF jenis reksadana saham. Nah, reksadana saham ini kalau bicara likuiditas di pasar primernya, itu kalau kita mau redeem bisa sampai 7 hari. Jadi kita redeem hari ini baru dapat duitnya minggu depan. Oh iya, lama ya? Lumayan kan, kalau Mbak Indah perlu urgent ya agak PR juga tuh nunggunya tuh. Walaupun sebenarnya kan nggak wise untuk investasi pakai uang yang nggak dingin gitu kan. Iya benar-benar. Tapi ya kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu kan, misalnya ada kebutuhan mendadak gitu kan ya. Kalau ETF itu settlementnya dapat duit baliknya itu bisa kayak saham 2 hari. Kita jual hari ini hari apa nih? Hari Rabu? Kamis ya? Hari Kamis. Hari Senin kita dapat uangnya. 2 hari kerja. 2 hari kerja. Beli hari Rabu, hari Jumat kita dapat uang. Atau gampangnya misal ini hari Senin. Hari Rabu dapat uangnya. Hari Rabu dapat uangnya. Okay. Jadi likuiditasnya lebih bagus. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bicara transparansi, Mbak. Semua produk di bursa itu kan wajib melakukan pengumuman ke publik. Dan kita atur. Bursa itu atur. Reksadana itu tidak ada di bursa. Jadi wilayah pengaturannya semuanya menjadi wewenangnya OJK. Nah, kalau ETF, pengaturan dasarnya ada di OJK, pengaturan pasar sekundernya ada di bursa. Sehingga kita bisa mewajibkan manajer investasi untuk mengumumkan aset dasarnya itu setiap hari. Nah, kalau yang udah pernah invest di reksadana,
pasti tahu kalau reksadana itu hanya mengumumkan ke publik setiap bulan reksadananya invest kemana gitu kan, underlying asetnya kemana, uang kita dikemanain. Dan gitu. itu nggak detail. Dan itu nggak detail, hanya top 10. Top 10 tuh udah banyak tuh, biasanya hanya top 5 lagi malahan kan. Iya benar. Kalau dan kita nggak tahu berapa detailnya itu berapa banyak. Misalnya dia invest ke saham ABCD, berapa lot yang dibeliin ke sana, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau di ETF kita bisa tahu mainnya. Dia beli saham apa aja, sampai dia juga berapa banyak lotnya tuh. Oh. Jadi saham ABCD misalkan 1000 lot atau 1001 lot, kelihatan di situ. Ada pengumumannya dan setiap hari. Jadi sedetail itu ya? Sedetail itu, Mbak Indah. Jadi Kalau transparansi. dapat dividen, manajer investasinya dapat dividen? Itu ada juga. Dan itu kan akan dimasukkan ke dalam NAB-nya reksadana. Gitu. Kita bisa tahu ya? Biasanya. Kita bisa tahu juga investor? Bisa tahu. Walaupun si manajer investasinya itu juga bisa membagikan dividen itu dalam bentuk dividen lagi ke pemegang ETF-nya. Ada 2 skema. Ada 2 skema. Ada yang masuk ke dalam portofolio. Benar. Ada yang dibalikin ke investornya. Secara teori bisa dua-duanya, walaupun kebanyakan masuk ke dalam portofolio. Iya, manajer investasinya juga nggak mau ribet biasanya. Tapi kadang-kadang ada ETF, tapi ini di konvensionalnya, ETF obligasi. ETF obligasi ini beberapa kali membagikan kupon yang diterimanya itu dalam bentuk dividen ke pemegang ETF-nya. Ada juga ETF saham. Tapi yang di konvensional, yang di ETF syariah yang saat ini ada, itu belum ada membagikan dividen. Tapi dividennya dimasukkan ke dalam portofolio. Ada berapa sih Mas ETF syariah? ETF syariah sekarang ada 2, baru 2, Mbak Indah. Jadi masih terbatas sih pilihannya, kalau nggak A, kalau nggak B gitu kan. Gitu. Cuman ini seharusnya tidak menjadi batasan untuk kita ketika kita mau coba invest. Jadi kalau memang tertarik untuk coba di ETF syariah dan melihat bahwa ini punya potensi, ya silahkan dicoba. Gitu. Sebenarnya kan karena itu reksadana bisa juga kan untuk jangka panjang ya. Benar. Dan itu saham kan memang secara nature-nya cocok untuk jangka panjang kan, Mbak Indah. Benar-benar. Gitu. Jadi lebih sebenarnya itu ya tergantung investornya lagi gitu. Benar. Kan ya. Cocoknya yang mana? Apakah mau invest di saham syariah, investasi saham syariah gitu ya, atau di reksadana syariah? Atau ETF syariah, ya semuanya sebenarnya ada plus minusnya lah ya. Benar, ada plus minus. Nah, uniknya ETF syariah itu, Mbak Indah, bukan syariah aja, secara umum ETF syariah juga khususnya, rata-rata based on index. Dia mengacu ke suatu indeks. Dia mimik tuh maksudnya meniru suatu indeks. Dan ini menjadi daya jual dari ETF nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga. Yang menjadi selling point-nya itu. ETF itu mimik suatu indeks. Dan indeks dalam jangka panjang, ketika kita bicara saham ya, indeks itu selalu menang dibandingkan performa ketika dikelola secara pribadi. Jadi ketika kita bicara saham dalam jangka waktu 20 tahun, lagi-lagi yang menang indeks. Gitu. Berarti ya tergantung investornya gitu ya kan, mau investasi di mana berdasarkan tadi jangka waktu investasinya ataupun mungkin risikonya ya, kebutuhan dialah dicocokkan gitu ya, mau di saham syariah, reksadana syariah, sukuk ataupun ETF syariah tuh udah banyak lah pilihannya ya Mas. Dan itu kan bergantung ke knowledge dari masing-masing investor juga kan ya Mbak Indah ya. Mungkin yang udah lebih advance masuk ke saham langsung. Tapi yang masih baru-baru belajar banget nih, masih meraba-raba, bisa coba ke reksadana atau ETF dulu gitu. Karena ETF kan juga sebenarnya adalah reksadana, jadi fluktuasinya nggak begitu kenceng. Jadi masih cukup cukup stabil lah. Cukup stabil. Sama ETF itu juga punya satu kelebihan lagi sih Mbak Indah. ETF itu most dari ETF yang ada di bursa itu adalah ETF yang berbasiskan indeks. Maksudnya tuh? Jadi portofolionya akan meniru suatu indeks. Contohnya Jakarta Islamic Index. Jadi si ETF itu akan invest ke saham-saham yang masuk ke Jakarta Islamic Index sesuai dengan berapa bobot sih saham tersebut ada di Jakarta Islamic Index. Sehingga si ETF itu bisa meniru kinerja atau pergerakan dari indeks JII itu. Jadi kayak kita beli indeks lah jatuhnya ya. Cuman kan beli indeks nggak syariah. Jadi kita beli ETF yang invest sesuai dengan
saham-saham yang ada di indeks itu. Oh, di indeks syariah gitu ya. Dan ini jadi tren di tingkat global, Mbak Indah. Jadi di global itu trennya orang-orang itu invest ke reksadana atau ETF yang memang mimik suatu indeks. Jadi dia passive investment. Jadi ada dua jenis, itu ada pasif, itu kita sebut pasif, yang mimik meniru suatu indeks itu kita sebut pasif. Kalau dia mengelola secara aktif, kita sebut active investment. Nah, passive investment ini lagi ngetren nih, karena dia nggak perlu harus kelola kan, dia tinggal copy paste dari indeks, di copy udah, nanti kan kinerjanya ngikut ke indeks tuh, Jakarta Islamic Index. Tujuannya pokoknya kinerjanya harus sama. Kayak kinerja indeks gitu. Kalau yang aktif tuh gimana tuh, Mas? Jadi dia akan kelola sendiri, dia menilai, dia analisa sendiri fundamentalnya, teknikalnya, mana saham yang kayaknya bagus. Dan aktif kan tujuannya untuk mengalahkan indeks. Nah, kalau yang pasif itu meniru indeks. Aktif mengalahkan indeks. Dalam jangka pendek, strategi aktif kadang sering lebih bagus. Karena yang jago itu, manajer investasi atau investor yang jago itu bisa mengalahkan indeks dalam jangka pendek 3-5 tahun. Tapi riset akademis juga membuktikan dalam jangka panjang akhirnya yang menang indeks. Market, indeks itu kan market ya. Yang menang indeks. Susah untuk mengalahkan indeks dalam jangka 10-20 tahun. Gitu. Dalam di bawah jangka 5 tahun tuh memang ada manajer investasi yang jago, dia bisa tuh ngalahin indeks. Tapi kita tarik jangka waktu yang lebih panjang, yang menang indeks. Jadi makanya trennya ke sana. Karena investasinya jangka panjang, dia mau ya udah kita tiru indeks aja deh. Gitu. Daripada ribet gitu ya. Kita analisa fundamental segala macam, kita tiru aja udah gitu. Terakhir nih Mas, untuk produk lainnya, ada nggak sih produk lain di pasar modal syariah selain yang tadi udah misalnya tadi kita udah bahas nih ya. Ada satu lagi sebenarnya namanya EBA Syariah. Ini baru launching 2022. Masih baru ya? Masih baru launching pertama kali tahun 2022. Itu efek yang berdasarkan kepada KPR. Sebenarnya nggak harus KPR, tapi harus berdasarkan pada aset intinya. Jadi EBA itu kepanjangannya efek beragun aset. Jadi harus ada underlying-nya, harus ada aset. Dan kinerjanya, imbal hasilnya itu akan bergantung kepada performa asetnya ini. Nilai asetnya ini naik? Iya, imbal hasilnya itu akan bergantung kepada performa KPR-nya ini. Kalau tadi yang udah terbit yang satu itu kan underlying-nya KPR, Mbak. Gitu. Dan itu memberikan return yang cukup bagus ya, di atas sukuk. Bisa dibeli sama teman-teman karena bisa dibeli retail juga. Underlying-nya KPR, jadi cukup safe. Dan KPR-nya bukan KPR itu kan nanti kalau di perbankan itu diklasifikasikan lagi tuh, Mbak. Ada yang kelas A tuh yang setorannya lancar, cicilannya lancar tuh. Grade-nya gitu ya. Jadi di grading lagi tuh sama orang-orang perbankan. Yang grade B tuh yang kadang-kadang mandek, kadang-kadang lancar. Yang C tuh yang suka agak susah tuh nagihnya tuh. Nah, yang dijadikan underlying adalah yang kelas A. Gitu. Jadi nasabah-nasabah yang bagus lah gitu. Rutin untuk bayar. Dan ini menjadi underlying untuk EBA. EBA-nya dapat untungnya dari sana. Ya, investasi di pasar modal syariah tadi kan udah dijelasin sama Mas Ari ya, bahwa produknya tuh banyak banget. Ada pilihannya saham syariah, reksadana syariah, ETF syariah. Tinggal ditentukan aja sesuai dengan kebutuhan investornya ya Mas Ari ya. Nah, di aplikasi Motion Trade sendiri itu sudah bisa, tadi sudah sempat di-mention juga ya, investasinya di saham syariah, reksadana syariah, di sukuk, ETF gitu ya, itu semua udah bisa online. Udah ada fitur filantropinya juga. Jadi ya cukup satu pintu, udah mudah bersyariah, semuanya ada di aplikasi Motion Trade. Sama satu lagi nih mungkin ya, mau sedikit promosi programnya IDX. Satu lagi nih teman-teman semuanya, bahwa IDX Islamic itu setiap tahun selalu mengadakan namanya IDX Islamic Challenge. Ini kesempatan tambahan investor syariah berburu cuan sebenarnya. Jadi buat investor syariah yang mau dapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah maksimal paling besar 15 juta rupiah, bisa langsung ikutan aja IDX Islamic Challenge. Detailnya ada di deskripsi di bawah, langsung aja nanti diklik ya linknya ya.
kayaknya udah cukup sampai sini pembahasan kita karena udah panjang banget. Jadi mari kita akhiri saja sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.